itu si Loli sudah menganggap bahwa mamanya Eda itu maminya dia. Dia aja nggak merasa gimana-gimana, kenapa netizen pada sibuk. Wala netizen yang tercinta, Loli, anak Nikita Mirzani, ditegur Mami Eda saat live lantaran membuat tagihan listrik di rumahnya bengkak. Sebagai informasi, Mami Eda adalah orang yang mengizinkan Loli untuk tinggal di rumahnya selama Loli di Inggris. Teguran Mami Eda tersebut tampaknya sudah sampai ke telinga Nikita Mirzani. Namun, alih-alih menanggapi, Nikita lebih memilih santai dan pura-pura tidak mengetahui masalah anaknya itu. Saat dimintai tanggapan oleh netizen yang berbakti, ia justru menyanyikan lagu Seperti Mati Lampu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku padamu ya sayang. Gitu nyanyi-nyanyi gitu maksudnya mati lampu. Apa sih? Sebelumnya, Mami Eda tiba-tiba mematikan lampu kamar Loli saat live. Diketahui, tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk teguran karena sejak kedatangan Loli, Mami Eda mengaku pengeluarannya untuk biaya listrik jadi semakin membengkak. Sontak saja, sikap Nikita Mirzani yang malah nyanyi-nyanyi saat dimintai tanggapan terkait masalah putrinya tersebut membuat netizen yang terhormat keheranan. Mereka bingung mengapa Nikita Mirzani justru tampak tenang dan biasa saja saat Loli mendapatkan teguran dari Mami Eda. Untuk diketahui, Nikita Mirzani baru-baru ini belak-belakan mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak peduli lagi kepada Loli. Nikita Mirzani mengaku sudah berhenti membiayai Loli lantaran emosi dengan pernyataan sang anak di sosial media. Nikita Mirzani juga mengaku kepeduliannya terhadap sang anak sirna begitu saja. Disinggung soal rasa kecewa yang dirasakannya, Nikita Mirzani mengaku rasa kecewa tersebut sudah lama hilang. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Di sini Mbak Nikmir, saya tahu Mbak Nikmir pasti punya uang yang berlebih ya secara finansial. Dan di sini saya lihat Mbak Nikmir bilang listrik mahal asal ada duit nggak masalah. Mungkin secara finansial tentulah Mbak Nikmir berbeda dengan Mami Eda. Saya di sini tidak memihak sana sini, tapi alangkah bijaksananya ketika saat ini Mbak Nikmir mengambil sikap kalau nggak dikoskan saja atau ditinggalkan seperti di flat atau apartemen. Karena gini, saya punya pengalaman juga, anak saya pernah ikut pertukaran pelajar tinggal di Indo Semangnya, jadi kita bayar gitu, sistem bayar, jadi menumpang tapi bayar gitu loh. Nah, jadi tidak memberatkan orang lain gitu loh. Terlepas apapun, saya jujur melihat sang putri itu seperti apa ya Pak Asep, kosong, tatapannya kosong. Dia juga kan butuh perhatian Mbak. Seburuk apapun itu adalah putri Mbak Nikmir. Saya sarankan ya, kita sesama umat muslim, sesama perempuan, yaitu kalau saya dulu jadi kita bayar ke Induk Semangnya gitu loh, living cost. Jadi tidak memberatkan orang lain gitu loh. Jadi ini pengalaman saya ya, dan mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Segala sesuatunya, seburuk apapun itu adalah anak kita, anak yang dilahirkan dari rahim kita sendiri. Jadi saya rasa sayang loh Mbak Nikmir, dari kecil udah diasuh, saya disayangin, diberikan asupan gizi, makanan yang mahal-mahal. Kalau dia sakit kita bawa ke dokter. Ketika dia dewasa kita lepas, hilang, orang lain kalau mau ngambil kan enak, udah besar. Nah, sedari kecilnya sudah kita didik, udah susah, udah capek. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Saya yakin Mbak Nikmir orang baik. Insya Allah Tuhan akan berikan jalan ketika kita memposisikan sebagai seorang ibu. Sayangnya anak gadis, nanti takutnya Mbak Nikmir bukan apa, kita tidak tahu hari tua kita. Ya, saya bukan menggurui di sini. Saya rugi loh. Maksud saya rugi gini. Anak perempuan lah yang akan mengurus ibunya. Kalau laki-laki dia akan nikah, punya istri, tapi anak perempuan itu milik. Ya, sayang loh. Saya ngomong gini karena saya tidak punya anak perempuan gitu loh. Semoga berkenan ya Mbak Nikmir. Semoga saja Mbak Loli diberikan kebaikan pastinya, dan Mbak Nikmir membuka pintu hati sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, membuka tangan terbuka pastinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan ini kita mendengar sendiri bahwa Mbak Niki itu mengatakan telah mengikhlaskan gitu ya, telah mengikhlaskan dan bukan tidak mengakui sebagai anak seperti di berita-berita di media lain ya begitu. Ini kan berbeda.
mengikhlaskan sama tidak mengakui sebagai anak itu beda ya gitu. Mengikhlaskan ini Mbak Niki ini memang sebagai bentuk rasa kecewa dan luka yang terdalam katanya, sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali ikhlas ya, subhanallah ya gitu, karena kata-kata yang keluar dari mulut ibu ini keramat gitu. Jadi kita ini benar-benar sekuat tenaga ketika hati kita ini terluka gitu, kita nahan diri untuk nggak ngomong macam-macam gitu. Itu sakit loh rasanya gitu ya gitu. Tapi kan kita sayang sama anak, itulah bentuk sayang kita, rasa cinta kasih kita yang luar biasa kepada anak, nyawa aja kita korbanin gitu ya buat anak. Apalagi beliau bilang ketika ditanya wartawan apabila Loli minta maaf bagaimana gitu, ya dimaafkan dong gitu kan. Mbak Niki menjawab seperti itu. Ya luar biasa, memang seluruh ibu-ibu hampir semua seperti itu kan, memaafkan anaknya ketika memang anaknya tulus minta maaf kalau berbuat salah gitu ya. Sebanyak apapun salahnya gitu, kita ini pasti punya cinta yang nggak habis-habis kok buat anak ya. Dan Loli gitu ya, tolonglah kamu tuh introspeksi gitu kan. Banyak banget loh di luar sana anak-anak yang nggak punya ibu seperti kamu gitu. Banyak banget ibu-ibu nih nitipin anak karena benar-benar nggak punya uang, nggak mampu membiayai anaknya, bahkan untuk beli susu nggak punya gitu. Tapi ibumu ini memberikan fasilitas dan memberikan apapun yang terbaik buat seluruh anak-anaknya loh, kemewahan dan sebagainya, enak banget gitu. Kamu merasakan sendiri bagaimana ketika kamu menumpang sama orang gitu kan, nggak enak kan, ini dibatasin segala macem gitu. Dengan ibumu memang mungkin sepertinya dikekang, diproteksi, tapi itulah ibu tuh pengen yang terbaik supaya kamu tidak mengalami apa yang mungkin dialami ibumu dulu yang buruk-buruk gitu. Makanya dijaga, tapi bentuk proteksi yang sedemikian rupa dari ibumu ternyata tidak mampu membuat kamu menghargai dan menghormati beliau gitu ya. Ya mudah-mudahan buat kita sebagai ibu yang sedang mengalami fase seperti ini diberikan hati yang seluas samudra, cinta kasih yang luar biasa, dan anak-anak yang memang lagi seperti ini kita serahkanlah kepada Allah, karena yang menggenggam hati manusia itu emang Allah ya, kita titipin sama Allah. Semoga dilembutkan hatinya dan kita juga sebagai seorang ibu ini dikurangilah dosa-dosanya dengan ujian seperti ini. Pulanglah Loli gitu, karena kamu sedang menuntut ilmu supaya mendapat barokah. Loli ini selalu mengatakan bahwa itu kan lebih enak tinggal di tempat orang tua daripada numpang bla bla. Kita harus tahu si Loli ini anaknya penurut ya kan. Cuman satu hal yang dia kemarin membangkang, awalnya dia tidak mau disuruh mengatakan hal yang tidak benar mengenai pertengkaran antara mamanya dan suaminya itu ya, yang terakhir itu doang kan yang membuat si Loli itu berseberangan dengan mamanya. Nah, kalau mengenai hal dia menumpang di rumah Eda itu dan mamanya si Eda berlaku seperti itu, wajar. Itu si Loli sudah menganggap bahwa mamanya Eda itu mamunya dia. Dia aja nggak merasa gimana-gimana, kenapa netizen pada sibuk gitu ya pada semua. Aku nggak membenarkan juga pertengkaran antara Loli sama mamanya. Tapi janganlah, ayolah netizen, jangan bilang makanya Loli ngonong ini. Biarlah itu sebuah pembelajaran bagi si Loli, hidup ini seperti apa gitu ya. Kadang kalau misalnya mama kita juga kan seperti itu juga kan. Kadang-kadang kita lagi seperti itu, kamu ini live aja, kamu ini main handphone aja, apa bedanya ya kan? Kenapa harus dibesar-besarkan ketika ada orang lain yang kita tumpangi melakukan hal demikian ke kita gitu? Kenapa kita harus sakit hati gitu kan? Kenapa orang mengatakan tuh kan gitu? Nggak boleh seperti itu. Jangan menjadi kompor di mana-mana, meleduk nanti ya. Biarlah semua mengalir, mereka kehidupan mereka seperti itu. Loli di sana menjadi lebih dewasa, nanti dia akan tahu waktunya kapan untuk kembali ke mamanya, say sorry atau seperti apa. Oke, semangat Loli di sana, belajarlah bahwa juga tak selamanya orang tua kita bersama kita ya, nggak selamanya, maka kita harus mandiri. Semangat. Buat kita juga, saya nggak ada pesan apa-apa karena orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Semangat terus. Oke, salam dari saya, bye bye. Aku kecil, tahulah orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya ya kan. Dimarahin ini, jangan ini. Jadi
pengen bebas gitu, keluar dari rumah, pengen bebas, nggak mau dimarah-marahin, pergilah ke rumah orang gitu kan. Ternyata lebih ngeri di rumah orang cara nengoknya. Pas lah kayak kamu Loli, demi Tuhan, lampu mahal. Ya ampun, udah nampak dari situ, udah pernah saya alamin kayak gitu di rumah orang, tinggal di rumah orang, di rumah keluarga juga kayak gitu cara ngomongnya, kita udah tahu. Tempat ternyaman itu hanya rumah mama, walaupun mama itu merepek ngomongnya nyosor terus, tapi karena itu mama kita, yaitu tempat ternyaman itu rumah mama. Kembalilah Loli, kembali. Saya yang malu melihat kau dibentak macam tuh. Astaga, jadi teringat masa lalu.